Selamat siang, Christian Tagubate. Di sini Ibu ada cukup banyak revisian untuk skripsi kamu. Mungkin pembimbing satu kelupaan memberitahukannya, atau mungkin pembimbing satu tidak terlalu memperhatikan, tetapi ini cukup krusial karena ini sudah menjadi sebuah skripsi. Skripsi itu dia harus benar-benar mengikuti kaidah penulisan karya tulis yang benar, begitu ya. Nah, kita masuk terlebih dahulu. Ini sebentar Ibu cek dulu ya, back setupnya sudah benar atau belum. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke moto. Oke. Nah, di sini Christian, kalau kamu lihat persembahan yang kamu tulis ini tulisannya berbeda ya antara yang di atas ini dengan yang di sini. Itu berbeda. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini hurufnya Calibri. Kamu lihat ini mouse Ibu. Nah, sedangkan yang di atas ini Times New Roman. Nah, jadi ini kamu perbaiki, jadikan Times New Roman. Jadikan Times New Roman. Sudah. Nah, ini kamu lihat tidak? Ini terlalu berjarak. Ini kalau kita lihat ini terlalu berjarak, terlalu berjarak, terlalu berjarak, terlalu berjarak. Nah, ini seperti yang Ibu sudah sering sampaikan, kalau misalkan terlalu berjarak seperti ini, kamu harus selalu jangan lupa ketika menulis itu klik back layout. Nah, kemudian di bagian spacing ini, before after-nya dibuat 0, supaya rapi. Saya selalu sampaikan itu ya, setiap saya membimbing siapa saja. Nah, kemudian, nah ini jarak-jaraknya kita spasikan. Oke, ini buat spasinya, sebentar ya, saya lihat di atas kamu pakai spasi berapa, supaya kita bisa ikut. Spasinya boleh 1,5, boleh 2 ya. Ini kamu buat 2, oke. Nah, ini kamu buat 2. Kemudian, Christian Tagu. Nah, ini penomor halaman kamu ini salah. Nah, ini saya lihat, oke, cover kamu ini kamu tidak buat nomor halaman. Oke, memang cover itu tidak pakai nomor halaman. Tetapi, moto sampai dengan daftar isi, itu di kata pengantar, nah itu tidak pakai nomor halaman em, angka seperti ini ya, tetapi dia pakai angka Romawi. Nah, ini kamu pakai masih angka yang biasa. Jadi dia harus juga pakai angka Romawi. Nah, ini saya lihat sampai ke bawah itu kamu tulis pakai angka apa ini namanya? Saya lupa angka apa. Tapi kamu harusnya menulisnya dengan angka Romawi. Nah, ini saya perbaiki ya. Nah, ini semuanya harus kamu perbaiki. Kita perbaiki dulu halamannya. Memang ini teknis, tetapi ini penting karena ini sebuah karya ilmiah. Penulisan kamu juga nantinya akan dinilai oleh penguji. Nah, ini um, kita atur dulu ya page numbernya ini bottom of page. Nah, ini kita klik dulu page number, format page number. Ini start it. Kita pakai start it. Kita klik I. Nah, ini dia sudah I Romawi. Nah, ini kamu klik home. Ini jadikan Times New Roman dulu. Times New Roman, kemudian jadikan halaman 12. Halaman 12, ukuran 12. Oke. Nah, jadi kalau kamu pakai angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu mulai dari bab 1. Bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Tapi kalau masih di ucapan terima kasih, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi, itu dia masih pakai angka Romawi. Ya. Jadi ini Ibu sudah perbaiki, nanti kamu perbaiki.
Nah, kemudian ini kata pengantar. Nah, ini kamu tulis nama rektornya siapa. Jadi kayak misalkan Bapak, Prof, Prof siapa, atau mungkin Prof aja langsung boleh. Prof, bentar ya. Misalkan Prof Frederick Benu, begitu ya. Frederick Benu. Kamu cari tahu nama lengkap Rektor Universitas Nusa Cendana. Nah, selaku. Nah, kemudian nama Dekan FKIP, Dr. Malkisedek Taneo. Taneo MSI kalau tidak salah. Nah, ini kamu cek kembali benar tidak nama beliau. Saya juga agak-agak lupa. Nah, baru kamu tulis di sini selaku dekan begitu. Jadi tulis nama rektornya siapa, nama dekannya siapa, sehingga nanti uh, ini tercatat ketika kamu sudah kerja di mana-mana. Jadi kamu tahu siapa profesor, siapa rektor kamu, siapa dekan kamu begitu. Itu memang seperti itu ya penulisannya. Jadi tidak boleh hanya rektor. Terima kasih ke rektor dekan begitu, tapi sebutkan namanya. Nah, ini coba kamu lihat yang poin 10 ke 9. Nah, ini ada jarak. Ada jarak yang terlalu jauh, tetapi ini bukan kamu enter. Nah, itu kenapa Ibu selalu capek ya mengingatkan kalian. Tolong ketika menulis itu diperhatikan fake layout-nya, spacing-nya itu. Nah, ini after-nya 10, sehingga jaraknya terlalu jauh. Tapi kamu nolkan, harus kamu nolkan. Nah, terima kasihnya itu cukup di sini saja. Nah, ini nomor 11-nya ini harusnya ini sejajar. Dan asal-asalan lah menulis skripsi. Nanti jadi pembiasaan. Nah, oke, kita masuk ke daftar isi. Nah, coba kamu perhatikan daftar isi kamu ini. Nah, itu tidak sejajar ya. Tidak sejajar. Perhatikan ini tidak sejajar. Nah, ini tidak sejajar. Kemudian ada yang tidak punya nomor halaman. Nah, seperti ini, poin relokasi pasar. Tidak ada nomor halamannya, yang lain kamu nomor halami. Nah, itu, tidak ada nomor halamannya. Sampai ke bawah. Nah, dan di sini kamu buat lembar persetujuan nomor halamannya sudah benar pakai pakai angka Romawi. Tetapi di penulisan kamu tadi kamu pakai angka biasa. Nah, itu tolong. Sebentar ya, saya perbaiki nih. Kamu punya daftar isi. Sekalian saya ajari kamu bagaimana cara membuat daftar isi supaya rapi sampai ke bawah. Nah, ini supaya kamu gampang membuat daftar isi, pakai titik-titiknya supaya semuanya seragam, lurus sampai ke bawah. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kamu arahkan ke angka 14 kalau mau di sini titiknya. Nah, kemudian kamu punya laptop. Nah, di kamu punya laptop itu kamu klik kanan 2 kali. Nah, jadi dia sampai muncul seperti ini, kata tabs. Saya ulang kembali ya, klik kanan 2 kali. Nah, sampai muncul ini. Jadi kamu klik kanan di keyboard kamu atau di mouse kamu. Di laptop kamu itu kalau ada keyboardnya, klik kanan. Atau di mouse kamu, mouse laptop kamu, klik kanan 2 kali. Langsung klik 2 kali sampai muncul seperti ini. Nah, kemudian ini pilih di bagian leader, leader ini, leader.
Nah, ini pilih yang angka 2. Nah, oke. Kamu klik oke. Nah, kemudian dari keyboard kamu ada tombol tab, itu dekat huruf Q. Kamu perhatikan dekat huruf Q ada tab, kamu tinggal tekan saja. Nah, dia otomatis. Nah, kamu tinggal masukkan nomor halamannya berapa. Nah, begitu juga di nomor 2. Di nomor 2 juga seperti itu caranya. Kamu klik lagi di angka 14 ini. Yang 14 ini bukan diklik ya, kamu arahkan kamu punya kursor, kemudian klik kanan di mouse double. Nah, kemudian pilih lagi yang di ladder ini angka 2, yang titik-titik seperti ini, kemudian oke. Nah, kemudian kamu tap. Nah, sudah, begitu seterusnya sampai dia sejajar. Atau supaya gampang, supaya kamu tidak klik-klik lagi, begini. Kamu klik yang moto. Nah, ini kamu hapus saja dulu, hapus. Hapus. Kemudian kamu klik yang moto. Nah, kemudian kamu backspace. Kamu hapus-hapus sampai dia berada di sebelah ini. Sampai dia sampai ini ya. Kamu lagi, nah kemudian kamu enter. Oh maaf, sorry. Saya ulang lagi ya, belum pas. Nah, itu. Dia sudah bisa ya langsung lurus seperti itu. Nah, ini juga kamu hapus. Jadi ada dua cara ya, bisa kamu klik aja ke arah kursor 14 ini, terus klik 2 kali, kemudian pilih yang kedua, oke. Kemudian dari kamu punya keyboard, klik keyboard up di samping huruf Q. Nah, itu seterusnya supaya dia sejajar. Itu seterusnya supaya dia sejajar ya. Nah, seperti itu seterusnya ya, Christian Tabu Bate. Nah, kamu bisa nanti praktekkan sendiri lah. Oke, ini abstrak. Abstrak kamu ini masih salah penulisannya. Jadi abstrak itu yang pertama, paling banyak 150 kata. Di abstrak itu paling banyak 150 kata. Tidak boleh lebih. Nah, jadi tidak boleh lebih. Kemudian spasinya 1 dan ukuran hurufnya 11. Nah, ini kamu ini masih salah. Nah, jadi ini kamu cek bagaimana cara mengeceknya. Nah, kamu bold. Bold kamu punya kalimat ini sampai ke bawah sini. Nah, agar kamu tahu ini berapa ratus kata. Nah, kamu selesai kamu bold begini, perhatikan yang saya note ini. Nah, ini ngelihatnya ada 179 kata. Nah, ini perhatikan ya, yang saya gambar di sini nih. Nah, ini kamu perhatikan. Kamu perhatikan kursor saya yang di sudut kiri.
Nah, ini ada kata words. Nah, kamu perhatikan ini kata words. Nah, inilah artinya kamu ada 179 kata. Sudah berlebih. Karena minimal, maksudnya maksimal alias paling banyak itu 150 kata. Kamu kelebihan 29 kata. Ada 29 kata berlebihan. Jadi kamu hapus mana yang tidak penting dan tidak perlu masuk di abstrak. Nanti untuk mengetahui apakah ini sudah 150 kata pas, nah itu kembali lagi. Kamu bold begini, kemudian lihat kursor saya ini, lihat di sisi kiri, di samping page ini yang di bawah, sisi kiri paling bawah. Nah itu kan ada page 8 of 60, atau 8 dari 60, kemudian words. Nah, ini kan 179. Kamu cek, kalau sudah 150, itu sudah benar. Gitu ya. Nah, ini hurufnya juga masih salah. Ini harus Times New Roman ukuran 11, kemudian spasi 1. Itu di abstrak. Nah, kemudian abstrak itu dia harus punya keyword atau kata kunci. Nah, ini kan kamu berbahasa Indonesia dulu. Jadi di sini itu ada yang namanya kata kunci. Kata kunci. Nah, di sini saya buatkan catatan ya. Memiliki kata kunci minimal 3. Jadi di sini kamu tuliskan kata kuncinya ada 3. Nah, sudah pasti abstrak kamu yang bahasa Inggris juga berpengaruh. Jadi nanti kamu perbaiki dulu kalimat kamu yang ada di abstrak bahasa Indonesia, buat dia hanya 150 kata. Nah, setelah itu kamu translate lagi ke bahasa Inggris, kamu bisa gunakan Google Scholar. Sorry, bukan Google Scholar, Google Translate. Kamu bisa copy pastekan saja kalimat abstrak kamu ini ke dalam Google Translate, nanti ubah ke bahasa Inggris. Gampang sih sekarang ya, jangan pusing-pusing. Nah, kemudian kalau yang untuk bahasa Inggris sama, dia juga harus ukurannya 11, ukuran hurufnya 11, kemudian spasi 1. Nah, kemudian huruf miring, karena dia bahasa asing. Bahasa asing atau bahasa Inggris, jadi dia harus huruf miring. Nah, kemudian ini saya lihat kamu punya abstrak ini sepertinya bagian space-nya belum 00. Kita cek ya. Nah, ini di bagian spacing-nya, upper-nya ini harus 0. Kemudian ini abstraknya ini harus di bold hitam. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan di abstrak bahasa Indonesia ada kata kunci. Nah, kalau di bahasa Inggris dia jadi keyword. Keyword. Nah, ini keyword-nya juga minimal 3, sama seperti kata kunci yang di atas ini. Nah, kata kunci juga di bold ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1. Nah, untuk bab 1 ini, dia halamannya tidak lagi pakai huruf Romawi. Nah, kalau yang ini kan masih huruf Romawi. Kalau dia sudah masuk ke bab 1, tadi kan saya sudah sampaikan ya, bab 1 sampai dengan daftar pustaka, itu dia pakai angka biasa. Nah, ini saya akan perbaiki dulu. Sekalian saya ajari gimana caranya, supaya kamu tahu. Supaya jangan terlalu gaptek. Nah, oke, Christian Tago BT. Ini buat halamannya supaya berbeda antara abstrak dengan pendahuluan. Tadi kan Ibu sudah sampaikan, kalau abstrak itu dia pakai angka Romawi, kalau pendahuluan sampai daftar pustaka itu pakai angka yang biasa. Nah, ini caranya seperti ini. Kamu klik dulu sisa
sisa halaman yang di atas ini nih. Nah, begini. Nah, ini kamu lihat ada kursor begini. Nah, kemudian dari kamu punya keyboard, kamu klik delete. Oh, sorry. Nah, ke atas kamu klik. Nah, oke, kamu klik di atasnya lagi, delete. Nah, sampai seperti ini. Nah, kemudian kamu klik di atas. Nah, kamu klik back layout. Kemudian, perhatikan ya, yang Ibu klik ini, back layout, kemudian breaks. Nah, ini perhatikan kursor Ibu. Di breaks ini, kamu klik. Nah, ini ada back breaks, ada section breaks. Nah, yang kamu pilih section breaks, yang next page ya. Nah, klik next page. Nah, dia otomatis bab satunya pindah ke bawah. Nah, ini kamu lihat ke bawah. Nah, dia pasti nomor halamannya hilang. Nah, kita perbaiki dulu, kita perbaiki. Nah, ini biar dia benar-benar di atas, kamu hapus. Nah, kemudian klik home lagi, pilih rata tengah. Nah, kemudian kita klik kita ke bawah. Nah, ini kamu klik di sini. Nah, kemudian kamu pilih insert, kemudian pilih page number. Nah, perhatikan ya, page number. Nah, kemudian format page number dulu. Nah, kemudian ini kamu pilih number format, sampai keluar muncul seperti ini, kamu pilih 1, 2, 3. Nah, ini start at 1, kemudian kamu klik OK. Nah, kemudian klik lagi page number. Nah, kemudian kamu pilih bottom of page. Nah, seperti itu dia ya. Coba kita lihat. Nah, dia akan berbeda. Yang atas pakai angka Romawi, yang di bawah pakai angka biasa. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, dia sudah ikut 1, 2, 3, seterusnya. Nah, ini jangan lupa kamu bold. Kamu bukan bold ya, apa ya, dipilih begitu. Kemudian ubah dulu. Ini jadi Times New Roman. Perhatikan Ibu ya, kursor Ibu. Sambil dengarkan apa yang Ibu sampaikan, sambil kamu lihat arah kursor Ibu. Kemudian klik ukuran 12. Nah, oke. Nah, saya akan mengecek secara garis besar saja untuk bab 1, 2, 3. Karena bab 1, 2, 3 ini kan sudah waktu seminar proposal ya. Jadi ini saya hanya melihat teknis-teknisnya. Nah, kemudian Christian Tagubet Bate. Nah, ini kan bab 1 pendahuluan. Maka latar belakang ini bukan lagi A, tetapi 1.1. Apa artinya 1.1? Nah, ini artinya bab 1 subbab pertama. Nah, ini bab 1, sehingga di sini 1, subbab pertama, latar belakang. Nah, jadi di daftar isi kamu, coba kamu cek lagi ya daftar isi kamu. Nah, ini kamu punya daftar isi, kamu masih pakai format A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini salah. Jadi ini kamu perbaiki, ini nanti jadi 1.1. Nah, ini nanti jadi 1, sebentar ya, 1.1, begitu. Dan seterusnya. 1.2, ini nanti kamu perbaiki ya penomorannya. Kok bisa ya kamu ini tidak tahu cara penomoran skripsi? Kamu ini berarti tidak baca skripsi yang sudah dipublikasi atau skripsi-skripsi kakak kelas. Nah, ini seterusnya ya. Kalau di dalam skripsi tidak lagi pakai abjad A, B, C, D, E, tidak. Tapi sudah pakai nomor. Nah, kita kembali lagi ya. Ini semua kamu perbaiki ya. Semua kamu perbaiki di bab 1 ini, jangan lagi pakai 1, 2, 3, tetapi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 begitu. Begitu juga nanti untuk bab 2. Jangan lagi pakai A, B, C, D. Begitu juga bab 3, bab 4, bab 5. Nah, kamu sampai bab 6 ini. Biasanya skripsi hanya sampai bab 5, kamu bab 6. Jangan sampai nanti penguji tanyakan. Nah, oke. Ini tadi kamu ubah ya, jadi 1.1 latar belakang. Kemudian, nah ini rumusan masalah, bukan lagi B, tetapi 1.2. Kemudian tujuan penelitian juga sama. Tujuan penelitian ini kita buat 1.3. Nah, ini kita enter saja karena dia gantung, biar dia di bawah saja. Nah, kemudian manfaat penelitian. Nah, ini manfaat penelitian juga sudah jadi 1.4.
Seperti yang tadi saya jelaskan, kenapa pakai penomoran seperti ini? Ini menandakan, oh, ini pembahasan di bab 1, subbab keempat, begitu. Jadi, eh, penomorannya seperti ini. Nah, kemudian ini bagi penulis ini kita buat restart at 1. Oke, kita masuk ke bab 2. Nah, ini bab 2. Bab 2 juga sudah pakai format 2.1, bukan lagi A. Benar ini kamu punya skripsi sudah diperiksa pembimbing 1. Saya takut kamu belum minta pembimbing 1 periksa. Kenapa ini penomoran masih salah ini? Kamu bilang sudah di ACC. Tidak mungkin pembimbing 1 tidak cek penomoran kamu. Nah, ini kan penelitian terdahulu 2.1. Jadi di sini landasan teori 2.2. Jadi dia tidak lagi pakai huruf gitu ya, dan Tagung. Nah, ini banyak bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Ini tolong ya kamu tulis pakai huruf miring. Kamu mau cepat lulus kan? Kamu mau cepat lulus, kamu mau cepat wisuda. Kalau kamu mau cepat lulus, mau cepat wisuda, ikut tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Itu pasti kamu cepat wisuda, cepat ujian skripsi. Tapi kalau seperti ini, kamu belum layak untuk ujian skripsi. Masih banyak kesalahan. Dari penulisan saja kamu masih banyak kesalahan. Bagaimana dengan penanggung-jawaban kamu nanti ketika ditanyakan penguji? Kesiapan seseorang itu menghadapi ujian skripsi bisa terlihat dari tulisannya. Kalau tulisannya masih kacau, itu menggambarkan bagaimana persiapan dia di ujian nanti. Jangan ada di pikiran adik-adik, ujian skripsi itu hanya formalitas, pasti lulus. Oke, tapi itu tergantung siapa loh yang menguji. Bisa saja kamu nanti digagalkan gitu. Nah, itu pasti pembimbing tidak mau anak bimbingannya digagalkan sehingga ya pembimbing suruh perbaiki sebaik mungkin. Jadi bukan asal-asal tanda tangan, asal-asal uh, ACC begitu ya. Nah, ini untuk gambar. Gambar ini dia sudah gambar 2.1, bukan gambar 1.1. Kenapa gambar 2.1? Karena ini gambar berada di bab 2. Nah, karena dia berada di bab 2, sehingga dia gambar 2.1. Kenapa titik 1? Karena dia gambar yang pertama di bab 2. Nah, karena dia gambar yang pertama di bab 2, maka dia ditulis 2.1. Nah, oke, ini untuk metode penelitian sama juga ya. Ini metode penelitian, kamu harusnya tulis 3.1. Nah, ini bahasa asing di luar bahasa Indonesia. Ini kamu harus kualitatif research-nya ini tulis miring. Nah, ini waktu penelitian juga ini bukan B, tetapi 3.2. Tolong ya, Christian Tagubete, ini nanti kamu perbaiki juga di daftar isi. Di daftar isi kamu juga pakai penomoran 3.1 begini, bukan ABCD. Nah, kemudian ini, kamu punya tabel. Tabel ini bukan 1.3, ini tabel 3.1. Kenapa 3.1? Sama seperti gambar yang tadi. Kalau tadi saya sampaikan itu gambar 2.1 karena dia gambar di bab 2 dan gambar pertama. Nah, hal tersebut sama juga di tabel ini. Nah, ini tabel ini kan berada di bab 3. Nah, karena dia ada di bab 3, sehingga penomorannya itu tabel 3.1. Kenapa 3.1? Karena dia berada di bab 3 pada tabel nomor 1. Ini kan tabel nomor 1, sehingga dia tabel 3.1. Nah, kemudian ini 3.2. Nah, saya cek lagi ya, 3 titik.
Oh, sorry, 3.3 ya. Ini 3.3. Jadi kamu tinggal urutkan aja. 3.3, kemudian ini 3.4. Nah, ini 3.4. Ini kita rapikan. Nah, ini 3.5. Nah, Christian Tagubate, Ibu tidak terlalu mengecek lagi di bab 1, 2, 3 kamu seperti apa kontennya, tetapi lebih ke tekniknya. Kenapa? Karena kamu kan udah ujian proposal. Ujian proposal kan kamu sudah diuji bab 1, 2, 3. Nah, nanti saya akan periksa itu yang di bab 4 dan bab 5, 6 gitu. Kamu ini sampai bab 6 ya. Padahal setahu Ibu itu skripsi itu hanya sampai bab 5. Skripsi, tesis, disertasi itu hanya sampai bab 5. Nah, kemudian ini 3.6, teknik pengumpulan datanya ini 3.6. Jangan sembarangan menulis ya. Kalau Anda ingin cepat lulus, ya berarti Anda harus ikuti sesuai kaidah yang sebenarnya. Kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, ya usaha Anda harus lebih besar. Nah, kemudian ini, saya kembali. Nah, di atas 3.5 berarti ini 3.6. Nah, ini berarti 3.7. Ini berarti 3.7. Nah, ini kamu bold, penyajian data, kemudian ini reduksi data, yang di atas juga kamu bold. Oke, kita masuk ke bab 4. Nah, ini kamu bab 4 justru profil ya, gambaran umum lokasi. Biasanya bab 4 itu hasil dan pembahasan. Sebenarnya di dalam hasil dan pembahasan itu kamu bisa dibuat kamu buat subbab, misalkan 4.1 profilnya begitu. Tapi saya tidak tahu ini kenapa ada sampai bab 6 ya. Nah, ini 4.1. Jadi ini 4.1. Ini 4.2. Nanti Bu akan periksa ya yang kamu perbaiki. Kalau kamu belum perbaiki sesuai yang saya sampaikan, saya tidak akan ACC. Jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Tolong dengarkan apa penjelasan saya dan tolong perbaiki sesuai penjelasan saya. Ini 4.3 berarti. Karena dia berada di bab 4 sebab 3. Ini berarti 4.4. 4.5. Nah, ini 4.6.
Oke, kita masuk ke bab 5 pembahasan. Nah, ini, sebentar ya. Nah, ini juga sama, bab 5 ini harusnya 5.1. Ini seharusnya 5.1. Tabelnya sudah oke. Kamu punya 30 responden. Coba saya lihat di bab 3 kamu. Christian, ini ibu cukup terganggu ya dengan kamu punya halaman 22. Nah, ini untuk bagian populasi dan sampel. Berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, maka menjadi populasi penelitian adalah pedagang yang merupakan hasil relokasi. Nah, ini cukup saja kamu buat dengan jumlah 30 orang pedagang. Jangan 5 orang pembeli. Tidak mungkin kan dalam 30 orang pedagang itu yang membeli hanya 5 orang. Jadi yang ada kata dan 5 orang pembeli ini tolong kamu hapus. Hapus ya. Ini nanti saya cek kembali. Kalau kamu tidak hapus, saya akan tidak SCC. Nah, kemudian ini sampel kamu, pengertian sampling. Itu siapa saja yang secara kebetulan. Nah, kalau kamu pakai prinsip sampling insidental, kamu tidak perlu menyebutkan berapa jumlah sampel kamu. Karena kan di sini istilahnya kamu belum tahu. Kamu belum tahu berapa jumlah sampel kamu. Jadi kamu pakai sampling insidental itu agar siapa saja siapa saja nanti pedagang yang ketika kamu melakukan penelitian eh, bersedia menjadi koresponden kamu, nah mereka dijadikan sampel. Jadi di sini eh, tidak perlu kamu buat sejumlah 10 orang, tidak perlu. Jadi ini dihapus, cukup saja sampai kata data. Ya, jadi ini sampai sumber data gitu aja. Jadi nanti kalau misalkan penguji bertanya, populasi kamu berapa anak? Populasi saya ada 30 ibu, 30 ibu atau Pak, 30 pedagang. Sampelnya berapa? Saya pakai incidental sampling, Pak, Bu. Jadi akan diketahui nanti ketika melakukan penelitian begitu. Nah, kalau yang saya lihat kamu punya sampel ini sama jumlahnya dengan populasi. Kamu pakai 30 orang pedagang. Nah, itu bisa dilihat di sini ya. Sebentar. Nah, ya, nah ini di bab 5 kamu saya lihat ada 30 orang. Berarti ke 30 orang ini si pedagang ini kamu jadikan sebagai sampel kamu. Nah, oke, karena tadi Ibu ada hapus beberapa kalimat, otomatis mempengaruhi penulisan kamu ke bab berikutnya. Jadi ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Jadi enter saja supaya dia rapi. Oke, pendapatan pedagang.
Nah, ini kayu Sweden ini. Nah, ini sebelum relokasi 1 juta. Ini kamu pakai titik ya di sininya. Jangan tidak pakai titik. Dan ini nih kamu tarik supaya dia rapi. Berdasarkan penjelasan dari tabel 51, maka dapat dikatakan bahwa relokasi pertambangan terhadap menurunnya. Ini jangan pakai spasi. Pendapatan pedagang di pasar impres di Karau. Ini kok udah beda lagi ya nama pasar impresnya? Kristen Bubate. Dulu ibu ingat Waika Bubak deh. Ini masih studi kasus pasar Waika Bubak. Mana ini yang betul ini, Christian? Di cover kamu Waika Bubak, tapi di pembahasan kamu bab 5 Wikaru. Ini seperti apa maksudnya ini? Hmm, kamu ini kan lagi ya. Pastikan lagi ini pasar Waika Bubak atau pasar Wikaro. Karena di sini saya lihat kamu buat pendapatan pedagang di pasar Impres Wikarau. Wikarau. Nah, sedangkan di judul kamu itu kamu WK Bubak. Jadi mana yang benar ini? Tolong ini kamu perbaiki ya. Aduh, Christian. Kamu ini sudah sarjana, tetapi penulisan kamu ini masih kacau. Nah, ini kata letaknya. Letaknya ini tidak pakai spasi ya, ini digabung. Nah, kemudian Christian, ini kamu nggak tahu ya cara menulis rupiah. Rupiah itu tidak pakai titik. Jadi RP, kemudian satu ini kamu pakai titik 1 juta. Kalau seperti yang tadi kamu buat, nah itu 1000,00. Nah, jadi masih tidak tepat penulisannya. Jadi tolong ya Christian ya, rapikan. Ini saya baca dulu. Nah, ini untuk penomorannya, Christian. Nah, ini kan 5.1 ya, dampaknya. Nah, maka di sini, Christian, bentar ya. Nah, ini pandangan masyarakat ini, yang A, ini kamu ubah jadi 5.2. Nah, itu penomorannya. Nah, kemudian Christian, Ibu minta kamu lampirkan hasil wawancara kamu di lampiran. Nah, lampiran itu letaknya di mana, Bu? Lampiran itu letaknya setelah daftar pustaka. Jadi setelah daftar pustaka, kamu masukkan lampiran hasil wawancara kamu. Jadi bukan hasil wawancara yang sudah kamu olah seperti ini. Ini kan sudah kamu olah, sudah kamu susun kata-katanya. Nah,
saya ingin yang mentah. Jadi jawaban responden ini dari wawancara kami itu yang mentah. Atau mungkin kalau ada rekaman, kamu kirimkan rekaman wawancara kamu dengan 30 pedagang atau responden ini ke WA Ibu. Nah, ke WA Ibu atau ke email Ibu. Nanti saya akan kirimkan email Ibu atau WA Ibu. Karena itu penting ya, penting untuk mengetahui keabsahan datanya. Keabsahan datanya bukan berarti Ibu tidak yakin atau Ibu menganggap kamu berbohong, begitu tidak. Tetapi kan ya kamu tahu sendiri ya, di sini di bab 3 kami ini kan juga kamu sudah ada di sini menjelaskan poin H ini, pemeriksaan keabsahan data. Nah, karena memang kalau penelitian kualitatif dia kan tidak ada uh, hitungan uji-uji ya, uji statistika kayak regresi atau korelasi. Nah, sehingga di dalam pembahasannya itu penelitian kualitatif itu dia memang harus benar-benar datanya itu real, absah, dan itu memang benar-benar ya, bagaimana ya, benar-benar asli begitu. Jangan ini seperti kamu sudah olah. Nah, kemudian ini, Christian, gambar 4.1 ini kamu bold, kamu hitamkan. Ya, yang denah pasar impres Karo ini. Jadi tolong nanti semua jawaban responden yang ada 30 ini, mereka sekaligus populasi dan sampel kamu, ini tolong kamu lampirkan jawabannya apakah dalam bentuk kertas, kamu wawancara, kamu catat, atau mungkin dalam bentuk rekaman video, atau mungkin rekaman video waktu kamu wawancara, atau mungkin rekaman saja, rekaman suara. Nah, itu sebagai buktinya ya, keabsahan datanya. Begitu, apakah benar seperti itu jawabannya, sesuai dengan yang kamu tulis. Begitu ya. Nah, ini saya lihat sudah kamu jelaskan, kemudian pandangannya ini juga sudah. Nah, ini kita masuk ke bab 6, kesimpulan dan saran. Nah, ini harusnya 6.1. 6.1, kesimpulan. Nah, ini, Christian, kamu saya lihat kesimpulan kamu ini kamu banyak sekali bercerita ya. Kesimpulan itu kan istilahnya apa ya? Ringkasan hasil akhir atau inti yang kamu peroleh dari hasil penelitian kamu ini apa? Begitu. Dan ini kamu ceritakan lagi 5 orang di secara acak, apa terbiasa berbelanja di lapak. Nah, ini bukan seperti ini. Nah, jadi harusnya kamu di sini kamu buat kesimpulan. Dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang, hmm, misalkan dampaknya itu seperti apa? Tidak usah kamu jelaskan berdasarkan hasil penelitian penulis yang ditampilkan tabel 5.1, tidak usah. Nah, kalau misalkan di sini dampaknya yang dirasakan oleh pedagang mengalami penurunan pendapatannya, ya sudah, kamu buat aja di sini kesimpulan. Dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang ialah mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Atau buat saja di sini, dampak relokasi pasar mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Nah, dikarenakan pasar yang tempat baru atau pasar yang sudah direlokasi tempatnya kurang strategis sehingga pembeli hanya sedikit yang datang dan mengakibatkan penurunan pendapatan pedagang. Begitu. Tidak perlu ini kamu berdasarkan hasil penelitian. Tidak usahlah. Namanya kesimpulan. Kesimpulan itu kan hanya intinya atau hasilnya. Begitu. Ya, ini perbaiki. Kemudian, pandangan masyarakat terhadap pengelolaan pasar setelah direlokasi. Nah, di sini kamu jelaskan. Pandangan masyarakat terhadap pengelolaan pasar setelah direlokasi itu terbagi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya intinya saja, yang positifnya seperti apa, yang negatifnya seperti apa, begitu. Tidak usah kamu
jelaskan lagi seperti ini. Ini jadinya seperti pembahasan. Lebih jatuh ke pembahasan. Jadi intinya saja ya, Christian ya. Karena kan ini namanya kesimpulan, bukan lagi pembahasan. Kesimpulan itu ya hasil akhir yang kamu peroleh dari penelitian kamu. Jadi tidak perlu deskripsi banyak-banyak, bercerita banyak-banyak. Begitu. Jadi intinya saja. Nanti ketika penguji bertanya, baru kamu jelaskan. Ya, begitu ya untuk uh, kamu punya kesimpulan ini. Kemudian masuk ke saran. Nah, ini saran bukan pakai huruf A, tapi saran ini juga sudah pakai nomor 6.1. Nah, sarannya apa yang kamu berikan? Bukan lagi kamu tulis lagi dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang. Tidak usah begitu. Langsung saja kamu berikan sarannya apa. Satu, nah ini kan kamu ada saran ya. Uh, Sarannya sudah ada nih, saya lihat di bawah. Nah, satu. Nah, ini kamu sudah tulis saran kamu beberapa. Nah, ini saya perbaiki ya penyusunannya. Nah, saran yang pertama itu, kamu tulis ini agar pemerintah daerah. Nah, ini kamu sudah tulis ya, agar pemerintah daerah. Jadi intinya aja loh, Christian. Sarannya juga ya berkaitan dengan apa yang kamu simpulkan. Jadi apa yang kamu peroleh dari kesimpulan, apa kira-kira yang ingin kamu sarankan gitu. Saran agar pemerintah daerah ini agarnya kita hapus lagi, agar pemerintah daerah melakukan pembenahan pada lokasi pasar yang masih kurang ramai pembeli diakibatkan oleh jalan masih rusak. Oke, ini oke ya, ini sarannya oke. Nah, ini saran yang pertama. Nah, saran yang kedua, jangan seperti ini lagi ya, Christian. Jangan dampak positif, dampak negatif. Ini apaan sih? Ini pembahasan, bukan kesimpulan dan saran. Nah, saran kedua apa kira-kira yang ingin kamu berikan? Misalkan kamu sudah memberikan saran ke pemerintah daerah nih, agar mereka itu melakukan pembenahan terhadap lokasi pasar, seperti melakukan perbaikan jalan. Nah, kira-kira apakah hanya pemerintah daerah yang perlu kamu berikan saran? Nah, kamu juga perlu memberikan saran ke pedagang agar para pedagang yang berjualan di pasar. Kamu pasar apa tadi ini? Saya tidak tahu ya. Kamu ini tidak sinkron antara judul dengan penjelasan kamu. Judul kamu di cover itu pasar WK Bubak. Tetapi di pembahasan pasar kamu itu berubah jadi pasar wi apa tadi ya? Berubah lah. Yang di cover kamu pasar WK Bubak, tetapi di pembahasan kamu ini pasar Wikaru ya, kalau tidak salah. Saya lihat lagi nih. Di tabel itu ada kamu jelaskan. Nah iya, pasar Wikaru. Nah ini nih Christian, kamu bisa bahaya ini kalau diuji seperti ini. Nanti kamu dianggap penipu. Kenapa antara judul cover dengan pembahasan berbeda? Nah, ini apa kira-kira yang kamu bisa berikan uh, saran ke pedagang? Misalkan, kalau misalkan lokasinya kurang ramai. Nah, kira-kira apa yang bisa pedagang lakukan agar pembeli itu tertarik untuk membeli produk mereka? Kan bisa saja ya, sekalipun tempatnya itu di sudut-sudut, pasarnya itu masuk jauh ke dalam, atau pasarnya itu jalannya rusak, tetapi uh, pembeli tetap membeli di situ. Bisa saja kan? Karena di kampung ibu itu ada juga loh pasar yang berada di sudut-sudut, jalannya rusak, tetapi tetap banyak pembeli. Kenapa? Ya karena pedagangnya itu mungkin memberikan harga yang lebih murah dibanding pasar yang tempatnya lebih strategis, atau mungkin dia menyediakan kebutuhan masyarakat yang lebih kreatif, beragam, kemudian memberikan bahan-bahan pasar atau produk-produk yang berkualitas. Nah, sehingga orang tidak masalah sekalipun lokasi pasarnya itu jalannya agak rusak begitu, atau jalannya kurang baik, atau di sudut-sudut. Nah, seperti kamu lah, misalkan nih kamu pembeli, ada dua pasar.
Satu, pasarnya itu tempatnya baru dipindah, di sudut-sudut, jalanannya rusak. Nah, pasar yang satu lagi dekat, tetapi pasar yang satu lagi ini harganya mahal-mahal, barang-barangnya tidak lengkap, kemudian bisa saja penjualnya juga tidak memberikan diskon atau promosi, atau mungkin penjualnya tidak ramah. Nah, tetapi di pasar yang jauh ini, eh, penjualnya itu bahan-bahan yang dia jual variatif. Kemudian harganya juga murah, barang-barangnya berkualitas. Nah, kamu sebagai pembeli pasti lebih mending beli di pasar yang jauh ini kan ya, karena ada motor kamu bisa naik untuk membeli ke sana begitu. Dibanding kamu beli produk yang di pasar dekat tetapi produknya itu sudah busuk atau seperti apa begitu. Nah, ini bisa kamu jadikan saran atau mungkin kamu berikan saran yang lain bagi pedagang. Nah, seperti itu. Jadi sarannya itu kamu sudah berikan ke pemerintah daerah, oke. Nah, sekarang saran yang kamu berikan ke para pedagang itu apa? Supaya masyarakat itu mau belanja di tempat yang baru. Apakah mungkin bisa saja kurang sosialisasi ya, kurang sosialisasi dari pedagangnya sendiri atau dari pemerintah daerahnya sendiri, kurang disosialisasikan bahwa pasarnya itu sudah dipindah. Bisa saja kan ada masyarakat yang nggak tahu begitu. Nah, itu bisa kamu jadikan saran. Nah, oke, ini daftar pustaka. Nah, kamu sudah bagi dalam bentuk buku, oke. Peraturan perundang-undangan, oke. Skripsi, oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Christian Tagu, jangan lupa lampiran. Lampiran kamu itu kamu masukkan di sini setelah di daftar pustaka. Jadi lampiran-lampiran itu munculkan di daftar setelah daftar pustaka. Jadi ini kan daftar pustaka sudah nih. Nah, di bawah ini lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampirannya ini bisa berisi tentang profil pedagang-pedagang yang kamu wawancarai. Kemudian apa hasil jawaban mereka. Nah, apa hasil jawaban mereka itu kamu lampirkan. Nah, sebaiknya sih harusnya dalam bentuk tulisan tangan ya, supaya itu memang benar-benar menyatakan keabsahan data kamu atau real. Kalau sudah diketik, ya bisa saja ya dimanipulasi begitu. Makanya tadi saya bilang kalau bisa ada rekamannya, supaya itu memang benar-benar menunjukkan kamu benar-benar penelitian. Baik itu rekaman audio atau rekaman video ketika kamu wawancarai begitu. Nah, itu ya Christian ya. Kamu perbaiki semua apa yang Ibu sampaikan. Perhatikan penulisan-penulisan kamu ini. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Tolong diperbaiki sesuai yang Ibu sampaikan. Kalau mau cepat sidang skripsi, kalau mau cepat lulus, ya harus perbaiki sesuai yang pembimbing sampaikan.